semuanya. Selamat datang di podcast kita. Tentunya senang banget ya bisa menyapa kalian semua di sini. Di sini kita bakalan ngobrol santai nih, tapi tetap harus berbobot gitu ya. Khususnya seputar dunia manajemen. Di sini saya sebagai host, nama saya Riliarini Purba, dan saya nggak sendiri sebagai host, saya juga bersama rekan saya. Bisa perkenalan dulu. Baik, saya Nur Fadilah sebagai host juga. Jadi di episode kali ini kita akan membahas satu topik yang mungkin sering dianggap sepele oleh banyak orang. Bahkan nggak jarang juga dipandang hanya sebagai urusan administratif atau sekedar tugas dari bagian HR saja. Padahal kalau kita lihat lebih dalam nih, topik ini punya peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi secara keseluruhan. Nah, topik yang dimaksud itu yaitu adalah analisis jabatan. Iya, betul tuh. Di sini kita akan membahas topik analisis jabatan ya. Di sini kita kedatangan narasumber-narasumber. Boleh perkenalan dulu, mulai dari Kak Safa satu-satu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Safa Azahra Firdausi, dan di sini saya sebagai narasumber satu. Halo, selanjutnya Selanjutnya, itu saya Labopa Simatupang. Kenalin saya Labopa itu sebagai narasumber kedua. Nah, halo semuanya. Kenalin, aku Rasya sebagai narasumber ketiga. Senang banget nih kita bisa berkumpul pada hari ini untuk mendiskusikan diskusi pada podcast kali ini. Nah, semoga obrolan kita nih pada hari ini berjalan dengan lancarnya dan bisa menambah wawasan dan insight baru buat teman-teman yang mendengarkannya. Dan halo, aku Selma. Aku di sini sebagai narasumber keempat. Jadi dengan adanya narasumber ini yang punya pengalaman dan sudut pandang yang berbeda, semoga diskusi kita kali ini bisa jadi lebih mendalam dan tentunya tetap santai serta mudah dipahami oleh teman-teman yang mendengarkan ya. Betul. Nah, sekarang langsung kita mulai aja ya, kayak mulai dari pengertian analisis jabatan itu. Aku mau nanya nih ke Kak Safa, apa sih sebenarnya analisis jabatan itu? Bisa kasih sedikit penjelasan biar teman-teman pada tahu apa sih analisis jabatan itu? baik Kak Riri. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis jabatan. Nah, jadi analisis jabatan itu adalah proses sistematis untuk memahami suatu pekerjaan secara detail. Nah, misalnya untuk menggali aspek-aspek penting seperti tugas utama, kemudian tanggung jawab, wewenang, serta keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan di dalam analisis jabatan. Iya nih, aku tambahin dikit ya Kak. Kalau menurut aku tuh, analisis jabatan itu bukan cuma sekedar teori atau dokumen formal. Di dunia kerja ini tuh kayak pegangan awal buat perusahaan. Jadi kalau dari awal aja perusahaan nggak jelas tentang suatu pekerjaan, nggak tahu tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, dan butuh orang seperti apa, itu mungkin bakal jadi masalah ke depannya. Kadang ada juga kasus di mana orangnya sebenarnya pintar, punya skill, tapi ditempatkan di posisi yang nggak sesuai. Akhirnya dia jadi nggak maksimal gitu. Bahkan bisa jadi nggak nyaman. Nah, di situ kelihatan pentingnya analisis jabatan. Karena ini membantu perusahaan untuk lebih terarah dan juga membantu karyawan supaya tahu perannya dengan jelas. Jadi menurut aku ini tuh kayak peta awal. Kalau petanya jelas, kita juga lebih gampang jalan ke tujuannya. Itu Kak. Nah, iya jadi kalau kita ngomongin analisis jabatan nih ya, sebenarnya ini hal yang kelihatan sepele, tapi dampaknya lumayan besar. Contohnya nih ya, kalau kita lagi rekrut kasir nih, tapi ternyata dia nggak punya kemampuan berhitung yang baik, kurang kurang teliti. Nah, maka, bentar ya, maka eh, pasti bakal berpengaruh ke pekerjaannya. Bisa jadi kerjanya jadi lambat atau sering salah hitung, bahkan bisa ngerugiin perusahaan tersebut. Jadi baiknya kita untuk merekrut orang yang sesuai dengan job desk itu. Jadi analisis jabatan ini penting banget karena lewat analisis ini perusahaan jadi bisa memastikan bahwa orang yang dipilih itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Jadi nggak asal rekrut aja gitu.
Nah, iya, analisis jabatan yang dilakukan secara sistematis itu membantu perusahaan mendefinisikan dengan jelas apa yang dikerjakan dan siapa yang bertanggung jawab, serta kompetensi apa yang harus dimiliki oleh orang yang mengisi posisi tersebut. Apalagi di perusahaan yang berkembang cepat seperti startup. Posisi baru akan terus muncul, jadi harus jelas posisi apa saja yang dibutuhkan dan tentu saja dengan orang yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Berarti jika kita simpulkan, analisis jabatan ini bukan hanya sekedar menjelaskan pekerjaan secara umum ya, tapi benar-benar menggali secara mendalam apa aja sih yang dilakukan dalam suatu posisi tersebut, bahkan bisa mencakup hal-hal kecil yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan. Jadi, jika sampai salah penempatan nih ya, dampaknya itu pasti cukup besar, bukan hanya ke kinerja individu, tapi juga memengaruhi tim bahkan organisasi secara keseluruhan. Seperti itu ya, Kak? Iya, benar. Iya, betul itu. Oke, kita langsung masuk di segmen kedua ya, mengenai tujuan dan manfaat. Saya ingin bertanya ke Kak Selma nih, kalau kita lihat dari sudut pandang organisasi, sebenarnya apa sih tujuan utama dari analisis jabatan ini? Kenapa perusahaan perlu melakukan hal ini secara serius dan tidak asal-asalan? Jadi, tujuan utama analisis jabatan itu adalah untuk memastikan orang yang tepat berada di posisi yang tepat. Ini penting untuk suatu pekerjaan atau suatu organisasi supaya pekerjaan atau organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Bayangin aja kalau seseorang ditempatkan di posisi yang nggak sesuai kemampuannya, dia bakal kesulitan, timnya bakal terganggu, dan target perusahaan pun ikut terhambat. Jadi, analisis jabatan itu bukan sekedar formalitas aja, tapi benar-benar jadi panduan agar semua orang bisa berkontribusi secara optimal. Aku coba kasih contoh ya Kak. Misalnya tuh, ada perusahaan yang lagi berkembang cepat. Terus mereka terburu-buru rekrut banyak orang. Mereka mikirnya yang penting cepat dapat tenaga kerja. Tapi ternyata karena nggak ada analisis jabatan yang jelas, karyawan yang masuk jadi bingung. Aku harus ngapain ya gitu. Eh, ada juga kerjanya tumpang tindih. Satu kerjanya dikerjain 2 orang, tapi ada juga yang malah nggak ada pegangannya gitu. Akhirnya mulai muncul masalah. Target gak tercapai, komunikasi jadi kacau, bahkan bisa konflik antar tim. Padahal kalau dari awal ada analisis jabatan, semua itu bisa lebih merata atau tertata gitu. Jadi menurut aku itu ini bukan cuma soal efisiensi, tapi juga bikin kondisi kerja jadi lebih nyaman dan terarah gitu Kak. Nah, selain itu, dampaknya juga nggak cuma ke perusahaan aja, tapi juga ke karyawan seperti yang dikatakan Kak Labopa barusan. Kalau seseorang ditempatkan di posisi yang nggak sesuai nih dengan kemampuannya, biasanya dia bakal merasa kesulitan, lama-lama bisa jadi stres atau merasa terbebani, bahkan kehilangan percaya dirinya. Misalnya, ada seseorang ditempatkan nggak sesuai dengan job desk atau apa kemampuan dirinya, dia akan merasa kok kayak seperti kok aku nggak bisa ya, kok aku kayak selalu salah ya di sini ya, kok aku kurang ya kinerjanya. Nah, padahal sebenarnya bukan dia yang salah, tapi penempatannya yang kurang. Jadi di sini analisis jabatan bisa mempunyai peran penting untuk menjaga kenyamanan karyawan. Kalau orang ditempatkan dengan sesuai kemampuannya, biasanya mereka lebih enjoy, lebih produktif, dan lebih puas dengan pekerjaannya dibandingkan orang yang ditempatkan tidak sesuai dengan job desk atau kemampuannya. Seperti itu ya. Jadi aku simpulin dulu nih. Jadi ternyata tujuannya itu adalah memastikan efektivitas kerja melalui penempatan personel yang tepat. Nah, untuk manfaatnya yaitu memudahkan dalam proses rekrutmen, perancangan pelatihan, penilaian kerja yang akurat, terus penentuan kompensasi yang pada akhirnya berdampak pada kepuasan para karyawan. Ternyata bukan cuma buat perusahaan gitu. Jadi karyawan juga harus merasakan dampaknya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada komponen utama nih katanya. Aku mau nanya nih ke Kak Labopa. Eh, dalam analisis jabatan itu komponen utamanya itu apa aja ya, Kak? Komponen utama itu ada 2 itu, ada job description dan job specification. Job description itu tentang pekerjaannya, tugas, tanggung jawab dan lain-lain. Sedangkan
job specification itu tentang orangnya, yang skillnya, pengalaman, dan kualifikasi. Nah, yang sering terjadi itu perusahaan cuma fokus ke salah satu. Padahal kalau nggak seimbang kan tetap bisa salah kan ya. Misalnya kalau tahu kerjanya, tapi nggak tahu orang seperti apa yang cocok atau sebaliknya. Menurut aku itu dua hal ini harus benar-benar seimbang. Karena kalau nggak, pasti ada gap antara pekerjaan sama orangnya. Dan itu bikin kerja jadi nggak maksimal gitu. Jadi dapat disimpulkan ya Kak, yang job description itu lebih fokus ke apa yang kita kerjakan dan yang job specification itu lebih fokus ke siapa yang cocok mengerjakannya. Nah, iya. Berarti berarti keduanya ini nantinya akan saling melengkapi gitu ya Kak? Nah, iya betul Kak. Kayaknya harus seimbang gitu. Nah, kalau kita ngomongin komponen utama nih, nah sebagai contoh nih ada kayak kasir tadi yang seperti yang aku bilang barusan, kita nggak cuma harus tahu tugasnya seperti apa, misalnya melayani pelanggan atau mengolah transaksi, tapi kita juga harus tahu orang seperti apa yang cocok di posisi itu. Kita harus merekrut orang yang teliti, bisa menghitung dengan baik dan cepat, dan ramah pada pelanggan. Jadi di sini terlihat kalau antara pekerjaan dan orangnya itu harus seimbang, nggak bisa cuma fokus ke pekerjaannya aja, tapi orang yang mengerjakannya juga harus sesuai. Kalau enggak, hasil dari pekerjaan itu bisa kurang maksimal. Nah, iya Kak, benar juga. Kemudian, jika tidak benar, ini juga bisa berdampak ke kualitas kerja. Kenapa? Karena pekerjaan itu bukan hanya soal apa yang dilakukan kan, tetapi juga siapa yang melakukannya. Nah, jika job description ini tidak jelas, maka karyawan itu juga bisa salah arah. Sedangkan jika kalau job specification ini juga tidak tepat, maka orang yang direkrut itu juga tidak akan mampu memenuhi tuntutan pekerjaan. Oleh karena itu, dua hal ini saling terkait. Contohnya itu juga ada di rumah sakit. Nah, jika perawat itu direkrut hanya berdasarkan uraian tugas tanpa memperhatikan spesifikasi seperti sertifikasi resmi, maka resiko terhadap keselamatan pasien itu bisa sangat tinggi. Juga itu bisa menurunkan kualitas dari pekerjaan itu, yang akhirnya akan menimbulkan masalah di masalah hukum dan juga yang lain sebagainya. Jadi, seperti yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber sebelumnya, dua hal ini harus seimbang. Job description dan job specification itu harus seimbang. Perusahaan itu nggak bisa hanya pilih salah satu dari itu. Karena kalau job description-nya itu sudah jelas, tapi job specification-nya itu diabaikan, perusahaan bisa salah pilih orang. Sebaiknya kalau spesifikasinya ketat, tapi deskripsi pekerjaannya nggak detail, karyawan jadi bingung mau ngerjain apa. Oke, udah jelas banget ya. Tadi itu komponen utama dari eh, analisis jabatan. Selanjutnya, eh, metode analisis jabatan. Aku mau nanya nih ke Kak Rasya dulu. Metode analisis jabatan itu apa aja sih, Kak? Boleh dijelasin? Baik, untuk metode analisis jabatannya sendiri, itu sebenarnya ada banyak cara yang bisa digunakan. Misalnya observasi. Jadi kita langsung bisa melihat bagaimana pekerjaan itu dilakukan di lapangannya. Lalu ada juga wawancara, di mana kita tanya langsung ke karyawan atau atasan terkait pekerjaan tersebut. Ada juga kuesioner, yaitu catatan harian sampai analisis dokumen. Biasanya perusahaan nggak cuma pakai satu metode saja sih, tapi bisa dikombinasikan supaya hasil lebih akurat, lebih lengkap dan akurat. Jadi intinya metode ini lebih fleksibel tergantung kebutuhan dan kondisi perusahaan masing-masing. Seperti itu ya, Kak. Ternyata metodenya ada observasi, wawancara, kuesioner, catatan harian, terus ada analisis dokumen juga. Ternyata ini boleh dipakai bersamaan gitu, boleh dipakai dua aja atau tiga aja gitu ya, Kak ya. Eh, Mungkin ada yang bisa menambahkan. Oke, baik Kak. Di sini saya akan menambahkan. Nah, jadi metode analisis jabatan ini kan
bisa atau bahkan harus dikombinasikan kan, karena setiap metode itu mempunyai kelebihan dan juga keterbatasannya. Contohnya, untuk metode observasi ini memberikan data objektif karena melihat langsung aktivitas pekerjaannya. Nah, tetapi hal ini tuh tidak akan cocok untuk pekerjaan yang lebih analitis atau berbasis pemikiran. Kemudian untuk wawancara itu kita bisa menggali informasi lebih mendalam, termasuk kesulitan yang dihadapi oleh karyawan. Nah, namun hasilnya itu bisa bias karena tergantung kepada jawaban individu. Kemudian untuk kuesioner itu efektif untuk jumlah karyawan yang besar, cepat, dan juga efisien. Tetapi jawabannya itu terkadang tidak detail atau kurang jujur. Kemudian untuk catatan harian dan juga analisis dokumen itu juga mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya sendiri. Seperti itu. Jadi aku menambahkan, aku akan kasih contoh metode metode hasil kombinasi metode wawancara dan kuesioner. Kayak tadi yang aku sebutin di startup. Kalau di startup itu biasanya pakai wawancara dan kuesioner. Jadi wawancara dan kuesioner itu dikombinasikan karena lebih fleksibel dan nggak banyak makan waktu. Startup kan gerakannya cepat, jadi metode yang simple tapi tetap informatif lebih diprioritaskan dibanding harus observasi panjang yang butuh waktu lama. Berarti cukup beragam ya, Kak. Dan dari situ perusahaan bisa memilih atau bahkan mengkombinasikan beberapa metode agar hasilnya lebih akurat dan komprehensif. Iya Kak, kalau dilakukan asal-asalan kan hasilnya juga nggak maksimal. Jadi kalau tapi kalau benar bisa jadi dasar keputusan yang kuat gitu. Oke, selanjutnya kita mau bahas nih penerapan eh, dalam manajemen sumber daya manusia. Eh, aku nanya ke Kak Rasya, apa sih Kak penerapannya atau seperti apa sih penerapannya di dunia kerja gitu? Boleh. Baik, kalau kita lihat sendiri penerapannya di dunia kerja ini, analisis jabatan ini benar-benar dipakai untuk banyak hal. Mulai dari proses rekrutmen, dari jadi perusahaan tahu siapa yang mereka butuhkan, lalu pelatihan, seperti karyawan bisa berkembang atau dikembangkan sesuai kebutuhannya. Kemudian penilaian kerja, jadi penilaian lebih objektif karena sudah ada standarnya. Kemudian ada penentuan gaji atau kompensasi juga. Jadi bisa dibilang analisis jabatan ini jadi dasar penting dalam manajemen sumber daya manusia karena hampir semua aspek berkaitan dengan ini. Kalau menurut aku ya Kak, yang paling terasa itu di kompensasi dan evaluasi. Kalau jabatannya sudah jelas, perusahaan bisa menentukan gaji dengan lebih adil gitu. Selain itu, penilaian kinerja juga lebih jelas, jadi nggak asal nilai, tapi ada standar gitu. Menurut aku ini penting banget karena banyak masalah di kerja itu muncul karena rasa nggak adil kan. Nah, analisis jabatan ini bisa bantu mengurangi itu Kak, rasa nggak adil kayak gitu lah Kak. Nah, mungkin untuk dari saya, ini juga membantu evaluasi kerja itu bisa menjadi lebih objektif ya, karena memiliki standar yang jelas. Karena kan analisis jabatan tadi itu menghasilkan job description, uraian tugas, dan juga job specification atau persyaratan jabatan kan. Nah, jadi dari sini tuh organisasi mempunyai standar kerja yang terukur. Evaluasi kerja itu tidak lagi berdasarkan perasaan atasan atau kesan pribadi, tetapi sudah memiliki standar yang benar-benar jelas. Contohnya, dari supervisor itu dinilai berdasarkan indikator pengawasan kualitas produksi, bukan sekedar jumlah jam kerja. Kemudian juga mengurangi bias penilaian, kesesuaian dengan tugas dan juga kompetensi, dan memiliki transparansi dan juga keadilan. Berarti jika kita lihat penerapannya secara lebih luas, analisis jabatan ini benar-benar menyentuh hampir semua aspek dalam manajemen sumber daya manusia ya, dari awal hingga tahap evaluasi. Baik, selanjutnya mungkin dari kakaknya bisa memberikan contoh atau studi kasus dari analisis jabatan tersebut. Contoh-contohnya ya Kak. Iya, Mungkin dari saya dulu ya kali ya. Di sektor kesehatan, analisis jabatan itu kan sangat krusial. Kalau sampai salah menempatkan tenaga kerja, dampaknya bisa langsung ke pasien. Jadi ini bukan soal kerjaan,
bukan cuma soal kerjaan, tapi juga tanggung jawab besar bahkan keselamatan manusia gitu. Oke, kalau dari saya sendiri nih ya, kalau eh, sebagai contoh nyatanya tuh kita bisa lihat dari perusahaan seperti contohnya Indomaret. Di sana di setiap posisi sudah punya analisis jabatan yang jelas. Jadi karyawan tahu apa tugasnya, tanggung jawabnya apa, dan apa yang harus mereka lakukan. Dengan begitu, pekerjaannya lebih terarah dan juga meminimalisir kesalahan. Dan sebenarnya bukan cuma di Indomaret, tapi di banyak perusahaan lain juga menerapkannya, termasuk perusahaan besar dan maupun yang sedang berkembang. Nah, kalau aku izin menambahkan contoh dari perusahaan atau e-commerce Shopee ya, terutama untuk digital marketingnya seperti role-nya itu didefinisikan dengan detail karena persaingan di industri e-commerce itu cukup ketat ya, jadi nggak bisa asal tempatkan orang. Jadi harus benar-benar sesuai dengan keahliannya. Oke, jadi ternyata baik perusahaan retail maupun digital, bahkan sektor perusahaan ya tadi contoh dari Kak Labopa, ternyata ini analisis jabatan tetap relevan ya bagi semua perusahaan di bidangnya masing-masing gitu. Ya kak. Oke, dari pembahasan kita tadi, berarti dapat disimpulkan bahwa analisis jabatan ini merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk memahami suatu pekerjaan secara menyeluruh, mulai dari tugas, tanggung jawab, hingga kualifikasi yang dibutuhkan. Dan melalui analisis jabatan ini, organisasi dapat memastikan bahwa setiap individu ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan kompetisinya. Selain itu, analisis jabatan juga memberikan banyak manfaat seperti membantu proses rekrutmen, pelatihan, penilaian kerja, hingga penentuan kompensasi yang adil. Dengan adanya job description dan job specification yang jelas, perusahaan dapat mengurangi kesalahan dalam penempatan kerja serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas karyawan. Secara keseluruhan nih, analisis jabatan itu bukan sekedar formalitas administrasi, melainkan fondasi penting dalam membangun organisasi yang terstruktur, adil, dan efisien. Oleh karena itu, penerapannya sangat relevan dan dibutuhkan di berbagai sektor industri. Seperti itu ya, Kak. Ya kak. Nah, mungkin di sini saya akan menambahkan ya. Jadi, analisis jabatan itu sebenarnya juga berfungsi untuk mencegah konflik dari kerja. Kenapa? Karena kalau tugas dan juga tanggung jawab itu jelas, maka karyawan itu tidak akan saling tumpang tindih. Misalnya, operator mesin hanya fokus mengoperasikan mesin, sementara supervisor mengatur jadwal dan juga kualitas. Nah, jika tidak jelas, ini bisa terjadi perebutan tugas dan akhirnya menjadi konflik. Selain itu, di sini job specification ini juga memastikan orang yang direkrut itu sesuai dengan kompetensinya. Jika tidak, maka rekan kerja yang lain itu bisa merasa terbebani karena harus menutupi kekurangan. Contohnya itu dari yang sudah dijelaskan oleh Kak Rasya tadi. Dan kalau menurut saya, analisis jabatan ini sangat relevan untuk semua jenis usaha ya. Tidak hanya usaha besar saja, tapi usaha kecil juga perlu analisis jabatan. Intinya, analisis jabatan ini bukan sesuatu yang rumit atau eksklusif untuk perusahaan besar saja. Siapapun yang ingin organisasinya atau perusahaannya berjalan efektif dan efisien, sudah seharusnya menjadikan ini sebagai prioritas. Benar sekali, analisis jabatan itu penting banget, terutama untuk menciptakan keadilan dalam organisasi. Karena setiap orang ditempatkan sesuai dengan kemampuannya dan kompetensinya. Jadi nggak ada yang merasa dirugikan atau terbebani secara berlebihan. Selain itu juga, ini bisa membantu perusahaan supaya bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Jadi walaupun kelihatan sederhana, tapi dampaknya besar banget, baik untuk perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Ya mungkin kayaknya cuma itu deh kak. Kalau dari saya mungkin tidak ada tambahan. Baik ya, ternyata udah lengkap banget ya yang kita bahas hari ini, mulai dari eh, pengertian analisis jabatan sampai kesimpulan juga udah dijelasin tadi. Semoga setelah mendengarkan diskusi ini, teman-teman yang
mendengarkan podcast kita hari ini bisa jadi lebih memahami pentingnya analisis jabatan dan mungkin bisa mulai menerapkannya baik dalam lingkup organisasi maupun dalam pekerjaan sehari-hari. Oke. Oke. Makasih buat kakak-kakak narasumbernya, Kak Safa, Selma, Rasya, sama Kak Labopa juga. Oke, sama-sama Kak. Thank you. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya ya, Kak. Terima kasih. See you. Yuk. Makasih, Kak. Ya, terima kasih. Bye-bye.